Muncrat lagi kita. Muncrat lagi. Udah ada di atas sudah ada. Oh iya, kita tempat baru dan sudah ada logo Tifosi di sini. Yes, karena memang kita ada di Tifosi Sports Center. Betul. Dan ini menjadi home base. Home base ya. Home base kita. Yang juga tidak akan pernah lagi kalian lihat ada makanan di sini. Ada kan? Nantinya. Itu tuh ada tuh. Nah, tapi nantinya ada. Karena kita juga akan disupport oleh Nendia Prima Rasa. Itu dia. Jadi buat teman-teman semua nih yang punya rekanan-rekanan mau sponsorin BEM Cerot, silakan ya. Biar kita semangat terus kontennya. Oke. Don. Nah, sekarang kita cukup menarik ya di pekan kemarin ya, minggu lalu ya. Udah selesai dan minggu ini pekan terakhir nih di Liga Pro. Kita bahas dulu aja mendingan apa? Hasil ya. Hasil berarti review. Review pertandingan di pekan 20 di mana bermain di GOR UNJ Jakarta dan yang paling menarik nonton ya hari pertama saya iya dibantu sama adiknya Donzel masuknya jadi gratis. Iya. Dan itu Don pertandingan yang kita memang semuanya berpikir bahwa ya Black Steel bakal menang malah sama Famos ternyata ditahan. Justru orang tuh pada berpikirnya tuh justru Black Steel sama Cosmo ditahan. Betul. Justru ya Don, banyak yang kenceng Don. Yang kenceng ngomong gini. Apa? Ya ini biasalah orang-orang kabar angin. Gila Famos mainnya kenceng disiram kayak ini sama bosnya BTS gitu. buat nahan atau buat kalau bisa ngalahin malah. Kenapa gue kemarin nggak tanya ya? Oh iya, udah bisa konten sama Mas Dimas ya? Iya. Mas Dimas selamat buat BTS. Selamat buat akhirnya BTS. 8 tahun ya penantian ya? 9 tahun dari penantian. Tahun 2013. Ya, dan akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Maksimal lah ya tahun ini, tapi emang udah bisa-bisa. Betul, bisa-bisa. Gue pengen tanya angka, dia nggak mau jawab. Nggak mau ya? Oke, Bang, di hari pertama ada Sadakata menghadapi Cosmo. Ini cukup ketat di awal-awal, tapi akhirnya Cosmo unggul 6-3 sesuai dengan prediksi kita. Cosmo menang. Yang menarik, Halus juga memberikan perlawanan sebetulnya sama Bintang Timur Surabaya di peringkat kedua. Betul. Namun akhirnya Bintang Timur Surabaya menutup dengan skor 5-2. Ya. Lalu ini dia pertandingan yang merubah wajah Liga Futsal Indonesia pekan ini. Yes. Itu Black Steel Manokwari yang sempat unggul 2-0 atas Famos Mataram. Ya. Harus imbang melalui gol Steven Joan, itu anak NTT kalau nggak salah, dan gol bunuh diri ya. Iya. Ya 2 sama. Dan proses gol sebelum terjadi, gol keduanya Famos. Apa nonton nih? Iya. Memang diklaim oleh Coach Sami karena kejadiannya di depan bench ya. Benchnya Black Steel fall ya. Katanya fault itu si Sani ya. Si Sani ya didorong ya. Iksani bukan dorong sih, ada tarikan gitu. Tarikan. Dan Saninya terjatuh. Kalau lihat dari tayang-tayang ulang di itu memang kelihatan memang ada pelanggaran. Cuma mungkin menurut wasit itu terlalu gampang Sani terjatuh mungkin ya. Mungkin dianggap diving juga. Tapi apapun itu alasannya, akhirnya terciptalah gol kedua. Dan itu merubah hasil Liga Futsal Indonesia. Iya. Nah, terus saya juga udah tebak-tebakan tuh. Saya sudah ngomong di atas dengan teman-teman penonton yang lain. Ada Ali Haidar. Oh iya, Edang yang sekarang badannya udah lebar ya. Lebar. Bos properti. Oh, itu dia makanya gue ngomong sama Edang. Dang, ini kalau misalnya Coach Mi mau ambil poin maksimal harus power play. Baru gue ngomong begitu Don. Dia langsung minta time out. Oh, langsung power play. Power play, ya 5 menit power play, nggak pernah ada yang terjadi gol. Padahal peluangnya banyak banget ya. Itu namanya sial ya. Iya. Mau bukan harinya lah ya. Bukan harinya. Oke. Lanjut di pertandingan terakhir di hari pertama, Giga akhirnya unggul atas Safin dengan skor 2-0. Iya. Ya. Dan akhirnya di 2 match di hari kedua kita di 2 match kemarin itu akhirnya itu memastikan Safin harus terdegradasi. Oke, di hari kedua ada Sadakata menghadapi Giga. Kasihan ya, Giga ya udah main hari pertama, hari kedua tapi beruntung akhirnya mereka justru 6 poin ya. Betul. Di pekan Jakarta ini dan mereka naik dari zona degradasi menarik Sadakata. Iya. Mereka menang 4-3 atas Sadakata. Yes. Lalu di hari kedua Halus sempat unggul 3-0, imbang 3 sama lawan Safin dan ditutup oleh Halus dengan BBS 2 gol menjadi skor 5-3. Dan ini akhirnya membuat Safin terdegradasi. Yes. Dan di pertandingan selanjutnya Black Steel Cosmo ini menentukan menentukan juga sempat imbang 2 sama, tapi akhirnya Black Steel mampu keluar dari tekanan dan menang 5-3. Iya. Yang luar biasa Evan malamnya sakit. Masuk rumah sakit Persahabatan. Ya, keluar paginya langsung main. Luar biasa emang nih. Dan di hari pertama pun juga ketika lawan Famos juga Evan juga masih ada bekas infusnya ya. Dia dipaksakan untuk main juga. Ya, di partai penentuan yang menentukan Bintang Timur Surabaya sebagai juara dari Liga Futsal Indonesia sendiri. Ya, pada saat menghadapi Famos ya unggul 3-0 sempat 3-1 melalui second penalty.
tapi memang ditutup dengan skor 4-1 dan ya Runtuh Boy bermain cukup gemilang ya di pertandingan ini. Ya. Dan coba Don tebak-tebakan Don sekarang Don. Apa tuh? Hasil sudah jelas hasil juaranya BTS walaupun masih ada pekan terakhir nih. Ya. Nah, tebak-tebakan Bom Manggis. Kira-kira siapa best player-nya? Oh. Gue. Kalau ngelihat best player tuh harusnya dari tim juara ya. Ya, pertama tentu dari ini ya, pokoknya dari terakhir di pekan terakhir ini ya sama konsistensinya sebenarnya. Konsistensi jelas. Ya. Kalau gue melihat dari BTS itu ada Rio Pangestu sama Iqbal. Buat gue ya. Satu aja. Iya, maksud gue misalnya kalau gue lebih milih mungkin Iqbal Iskandar. Kok sama sih, Don? Saya juga mau sebut itu Don. Oh iya. Saya mau sebut itu. Kemarin sih memang keluar yang jadi best player yang match kemarin, man of the match kemarin, itu kan Runtuh Boy. Yes. Karena dia membuka peluang. Tapi konsistensi ada di Iqbal. Iya, karena Iqbal yang selalu rutin bermain. Betul. Menit-menitnya banyak sekali. Dan kontribusinya juga nyata gitu kelihatan. Dan itu pun sama Don, ini Don. Makanya gue sengaja mau mancing lu, siapa tahu emang kita berbeda ya. Ini ada di Instagram. Dipancing. Ada di Instagram nih yang nanya sama gue. Wow. Tuh, gue kasih lihat dulu sama lu. Nih. Wow. Mas Ican. Juara PL sudah, menurut abang best player siapa? Gue sebut siapa? Iqbal. Iya kan? Dia juga nanya ke gue. Iya, ini antara Iqbal, gue jawab. Iqbal Iskandar atau Iqbal Rike Donsol Iya, sih. iya. Karena ngasih tiket. Iya lo bener lo. Waduh. Thank you Iqbal. Lagian seorang legend masih minta tiket, ngomong dong. Bukan minta. Bukan ngomong dong. Bukan minta, saya bilang. Bukan nyari tiket. Iya, mau beli, saya bilang. Enggak, gini bukan. Seorang legend harus segini, sorry ya. Kalau gue jadi ketua panitia yang di Jakarta, itu semua tuh dari Fener Huta Barat, Robi Hartono, Ricardo Ponalya, itu wajibnya diundang. Iya, sekaligus nanti eksibisi. Nasinya dikasih dulu. Nasi tolong ya, Bang. Biar dia nomor rekening saya kasih aman. Oh iya, aman. Masih ada gua. Jadi gitu Don. Ya. Gue tuh kemarin juga berpikir juga sih sebenarnya yang namanya dadakan, gue mau nyari tiket di mana, mau beli, gue tanya. Gue kaget tuh pagi-pagi, tapi abang tahu dong, gue kan pasti udah bangun. Iya, lu karena lu ada TS League, gue tau lah, ya kan? Enggak, gue kan tiap hari emang bangun pagi. Iya, sholat kan, sholat subuh. Iya. Iya. Gue kaget tuh Bang Fe, brother, ada apaan nih pagi-pagi nih? Tahu link tiket nggak dapat gue? Ya ampun, gue kira abang udah ada. Tapi kan? justru gue tuh sebenarnya Don begini Don, ya nggak mau membiasakan diri seperti tipikal orang yang minta-minta gitu loh. Jadi makanya gue nanya di mana beli tiket, karena gue nggak tahu kan, gue nggak pernah nonton Liga Pro. Iya. Ya kan, ternyata banyak yang bilang kan dari kesulitan tiket. Iya, maksudnya kan dari online belinya segala macam. Gue nggak tahu gitu kan. Makanya pas dia bilang, lah kan Iqbal adik gue Bang Fe yang ini. Oh ya udah, kalau yang dapat bantuan gitu why not gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya gue juga mau beli sebenarnya, bukannya minta gratisan nggak. Kalau gue juga nggak pernah beli juga dan nggak pernah minta gratisan. Kalau gue langsung masuk aja Bang. Wah iya, itu namanya nggak tahu malu. Lebih nggak tahu diri. Asli. Itu gue gimana aja tuh main masuk aja. Untung mereka kenal gue. Iya. Karena lamtur ya. Iya lamtur. Oke, kita tutup review tadi. Kita lanjut ke lamtur. Preview dulu. Sekalian aja preview. Oh gitu. Lamturnya belakangan aja. Oh gitu, ya udah. Biar makin banyak kita ngomongin lamturnya dong. Biar rame. Karena ini masalah perpindahan pelatih, pemain. Ini rumornya udah banyak nih Don. Wah banget ya, banget. Ntar Bang, gue takutnya nggak nyala nih. Nyala. Oke, siap. Oke, kita masuk ke preview pertandingan di pekan terakhir. Yes. Yaitu pertandingan yang sangat menentukan untuk di zona degradasi, di mana masih ada sekitar 6-7 tim yang bisa ikut dengan Safin terdegradasi di musim ini. Ya, pertandingan pertama, Kancil BPK Halus FC. Kancil ini udah nggak ngaruh. Halus FC masih sangat butuh poin, mengingat kalau bicara klasmen tentu kita tahu bahwa saat ini Halus itu hanya beda 1 poin dari Sadakata. Iya, betul. Ini seru nih, menurut gue seru gitu. Makanya ini harus kita bahas per ini bahkan Bang, per pertandingan. Ya, ini harus sama kita poin-poinnya langsung Don. Betul. Oke, kita langsung aja bahas pertandingan pertama ya. Kancil BBK Pontianak menghadapi Halus FC. Oke. Nah, Kancil ini udah nggak punya kepentingan. Betul. Halus FC perlu poin. Tapi Kancil juga bukan tim yang kacangan lah. Artinya mereka juga pengen menutup pekan terakhir ini dengan kemenangan sempurna pastinya. Nah, kalau lu Bang, Kancil BBK Pontianak sama Halus berapa? Apa skor persentasenya berapa? Siapa menang? Kalau gue sih kalau memang Kancil ini bermainnya tetap maksimal ya, artinya nggak ada kewajiban juga harus mainnya
melemahkan permainan ya. Gue sih masih tetap menjagokan Kancil ya. Gitu. Menurut gue bukan berdasarkan dari posisi tidak, tapi kalau dalam posisinya memang sekarang ini halusnya memang perlu poin. Iya. Kalau gue bisa bilangnya 50-50 sih. Sama, gue juga 50-50. Karena gimana juga motivasi tinggi ada di halus pasti. Iya. Kancil BBK bukan berarti nggak punya motivasi, tapi mungkin mereka mau nyoba pemain-pemain yang selama Bisa ini jadi mungkin pemain-pemain lokalnya yang kan. menit bermainnya kurang. Jadi mereka pengen lihat kan apakah perlu ntar diperpanjang kontraknya ke depannya. Jadi dikasih menit bermain. Ya, ini jadi. kita analisa ya, gitu. Iya. Oke, yang kedua, tuan rumah Giga Kota Metro menghadapi Famos Mataram. Ini seru. Kenapa gue bilang seru? Karena Famos Mataram sendiri cuma beda sama Giga itu 2 poin. Famos Iya. itu poinnya 20, Giga itu 18. Iya. Nah, jadi ini bakal seru banget. Kedua tim bisa dibilang mainnya udah jauh lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dari putaran kedua ini juga oke. Nah, menurut lo gimana nih, Bang? Giga apa Famos? Berapa persentasenya? Gue pegang Giga 5545? 5545. Oke, gua juga Giga 5545. Ngelihat apa yang mereka lakukan di Jakarta kemarin, mereka ngambil 2 kemenangan loh, Bang. Yes, itu dia. Ya. Paling tidak motivasinya udah naik nih. Betul. Lagi naik, bukan udah Lagi naik. Apalagi main di ditambah kandang main di sendiri. kandang sendiri. Apalagi Iya. main di kandang sendiri. Gitu. Selanjutnya Sadakata lawan Safin. Ya kalau gue bilang Safin udah nggak punya kepentingan karena emang udah terdegradasi. Iya. Sadakata sendiri bisa dibilang handphone. Sadakata sendiri bisa dibilang sangat perlu poin gitu. Karena beda ya dia menang aja udah bisa ngegeser banyak tim loh. Gitu. Nah, kira-kira Sadakata sama Safin berapa lo? Sadakata gue 60-40? 60-40. Sama. Tapi gini-gini Safin ini salah satu tim yang bisa ngalahkan tim juara loh. Ya, emang situasinya beda kan saat itu. Iya, saat iya. itu kan. Tapi hebat juga ya, lah. Ya. Kemarin Mas Dimas juga bilang gitu. Iya. Terus? Oke, mancing terus. Apa sih lo? Kok mancing sih? DB Asia Jabar, Pelindo FC Jakarta ini keduanya kalau bermain imbang sama-sama imbang sebetulnya udah aman. Ya kalau mereka nyari imbang aja nih DB Asia sama Pelindo itu aman karena hitungannya hari terakhir si Sadakata Famos gebuk-gebukan gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini kedua tim ini tinggal memastikan satu poin aja udah selesai lah musim mereka untuk selamat. Ini sebenarnya ini yang nyusun jadwal pinter juga nih Don. Kenapa? Pinter mereka tahu aja nih tim-tim yang bakal degradasi, jadi mereka bikin yang seru-seruan buat degradasi di pekan terakhir Ini malah. kebetulan, Bang. Kebetulan ya. Kebetulan pas. Kebetulan pas gitu ya. Biasanya kan kalau orang kan racing champion itu kan sampai akhir ya kan. Ini racing relegation. Ini racing relegationnya. Waduh. Oke terus. Oke. DB Asia Pelindo lu berapa? Gue 50-50. 50-50 sama. Gue berpikir kayaknya akhirnya imbang karena itu posisi aman buat mereka sih kalau gue bilang. Betul. Oke, hari Minggu tanggal 21 Agustus Sadakata FC menghadapi Famos Mataram. Ini bakal seru. Karena kalau Sadakata menang di hari pertama dan Famos kalah di hari kedua, ini adalah gebuk-gebukannya mereka, Di hari tarik-tarikan. pertama juga. Nah itu gebuk-gebukan mereka antara berdua. Ya, kalau gue sih masih jagoin Famos 5545. Gue 50-50 sih. Oke. Karena ini betul-betul bakalan seru sih. Gue malah berpikir ini berakhir imbang. Kalau berakhir imbang, nanti Famos bisa degradasi. Famos atau halus degradasi. Pokoknya yang pasti Sadakata butuh 4 poin untuk menyelamatkan diri menurut gue. DB Asia Jabar halus. Nah ini dia DB Asia Jabar. Kalau hari pertama udah aman, halus mungkin nggak terlalu tertekan nih gitu. Nih halus ini bisa dibilang Kancil BBK dan DB Asia Jabar ini cukup kompetitif kan di liga musim ini gitu. Jadi halus sih akhir-akhir ini perkembangannya bagus udah. Bagus. Kalau gue lihat tampilan pemainnya agak telat panasnya sih kalau iya, tapi di hari pertama kalau dia menang itu jauh lebih aman, tinggal menyisakan Sadakata dengan Famos Mataram aja sih kalau menurut gua. Kalau Giga menang ya. Itu antara Sadakata sama Famos nanti hitung-hitungannya. Kancil BBK Pontianak sama Safin. Presentasi belum? Oh, presentasi DB Asia Jabar halus. Gua 50-50. Gua 5545. Buat halus. Oke. Lalu Kancil BBK Pontianak lawan Safin, gua 55-45 buat 60-40 buat Kancil. 60-40 Kancil. Pelindo lawan Giga Kota Metro. Ini juga seru ini. Ini Giga. Ini kejadiannya nih. Yang pertama juga dia. Ya kalau Pelindo itu menang, Pelindo aman. Pelindo seri dan Giga menang, Pelindo bisa dilewatin sama si Giga. Tapi Pelindo kalau mau poin 21 tuh poin aman sebetulnya. Karena ya sekali lagi Famos dan Sadakata akan gebuk-gebukan. Yes. Dan kalau melihat dari peringkat-peringkat yang bawah ini Don, yang untuk di degradasi ini, sebenarnya ini masing-masing klub ini
ditentukan juga sama klub lainnya juga dong. Betul, Iya betul. Kan? Nah, kalau nggak mau ditentukan dengan klub lainnya, Memastikan sendiri. Iya, menang setiap pertandingan. Pokoknya Sadakata bisa tidak terdegradasi kalau misalnya 2 kali menang. Betul. Atau 1 kali menang, 1 kali seri kalau nggak salah gitu. Terus kalau Giga 1 kali menang, 1 kali seri juga aman. Gitu. Halus 1 kali menang, 1 kali seri juga aman. Iya. Nah, tapi sekali lagi ini Famos lawannya berat nih. Famos justru tekanan ada di Famos nih karena lawannya tuan rumah Giga dan terakhir Famos itu lawan Sadakata. Jadi dua-duanya nih Famos nih mendapatkan pertandingan yang seru banget. Betul. Tapi ya kita akan lihat di hari Sabtu dan Minggu. Iya. Itu adalah prediksi kita. Nggak perlu baper karena kita harus ngomong supaya yang nonton juga mungkin ada yang pengen taruhan. Sekali lagi ya, yang kita bahas ini ya bukan karena kita juga sebagai seorang kayak peramal, enggak sih, kita cuman pesulap merah sesuai apa ya kita prediksi aja sih ya. Betul. Dan juga ini karena juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang nonton, terutama juga yang ada di klub masing-masing. Jadi bisa mementahkan apa yang menjadi prediksi kami lah. Betul. Gitu yo. Mantap. Nah, oke, lanjut. Kita udah selesai. Kita selesai untuk review dan preview. Dan sekarang kita masuk ke Lamtur. Enggak, gue tadi ini bini gue. Oh, kenapa? 3, 2, 1. Bemcol! Lamtur udah futsal. Indonesia. Dimana banyak gosip-gosip. Ini dia. Banyak masalah-masalah terkait dengan para owner yang kecewa sama owner lainnya. Karena saling tikung. Saling tikung. Pokoknya kami akan bahas setajam silit. Kebetulan silitnya udah di depan. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi pertama kami berdua mengucapkan selamat untuk Mas Dimas dan juga BTS yang sudah memastikan menjadi juara. Akhirnya setelah 9 tahun dari zaman Tifosi Baskara. Ini liga keberapa ya? Liga ke-8. Liga ke-8 ya? Karena kan sempat istirahat. Selama liga pertama 2013 dia ikut, 2014 kan off. Bukan maksud gue dari pertama adanya liga, ini liga keberapa udah ya? Oh, dari 2006. 2006 2007 tuh jadi satu ya. Pertama kan juaranya kan itu kan. Yang bola 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14 enggak ada, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 15 tahun. 15 tahun Sokrates Matulesi dan Jelani Lajanibi masih bermain. Nggak ada capek-capeknya. Luar biasa. Pokoknya selamat buat Mas Dimas dan juga semua squadnya. Semua ya. Hector Suto juga. Akhirnya perekrutan pemain yang semuanya adalah pemain tim nasional. Rata-rata membawa hasil positif. Atau pernah membela tim nasional. Yes. Selamat sekali lagi. Selamat. Nah, nih rumor-rumornya nih. Oke, mulai dari transfer rumor di papan atas. Belum terlalu banyak sih rumor sebenarnya ya. Cuman ada gosip-gosip nih. Ya. Gosip-gosip. Yang harus kita angkat. Yes, ini kan Piala AFF ya yang mau dilakoni oleh BTS ya. AFF antar klub. Antar klub kan? Ya. Iya. Nah, di situ kabar-kabarnya kan Fahid mau dipakai. Dipinjam. Katanya dipinjam. Tapi kok pamit. Tapi kok Fahid udah pamit juga. Tapi kalau gue sih mikir gini Don. Itu kan bukan secara apa ya, secara ini dia menyatakan dia pergi keluar. Ya kadang-kadang orang mau balik ke kampungnya pun bilangnya juga berpisah. Pamit. Iya. Mungkin dia lagi dengerin lagu Tulus yang juga pamit. Bisa jadi. Kan? Tapi pastinya Fahid mau dipakai sama BTS. Kayak enak banget dipakai Bang. Mau dipinjem. Mau dipinjem sama BTS untuk main di Piala AFF. Antar klub. Ini. Fahid Syafi'i. Karena Thiago Bollinya gosipnya tidak akan lagi memperkuat BTS. Katanya mau main Liga Thailand. Prancis atau Thailand. Atau Thailand itu gosipnya ya. Karena dia kan memang sempat main di Liga Prancis sama Ricardinho. Nah, terus gosipnya juga tadinya harusnya kalau Fahid sudah dipinjam untuk cuman di Piala AFF Antar Klub, pengganti dari Thiago Bollinya katanya Neto Pendekar. Tapi juga dengan gosip lagi katanya dia mau ke Liga Thailand. Jadi ini rumor-rumor memang yang sangat menarik. Ada juga dari pelatih-pelatih juga, ada pemain juga yang gosipnya Mas Dimas mau ambil Ais sama Firman. Rizky Xavier dan Firmansyah sudah terdetek oleh Bintang Timur Surabaya. Kemarin gue sempat wawancara Mas Dimas kan. Gue bilang, ini pemain, wah dia langsung kaget tuh. Sebenarnya sih udah rahasia umum sih. Karena kan banyak lah di sosial media segala macam. Tapi di satu sisi, memang kan gue bilang, kalau misalnya tim nasionalnya siapa manajernya, itu cenderung pemain-pemain timnas ada di sana. Contoh dari zaman Elektrik PLN, lalu Pelindo, lalu Famos Mataram, sampai akhirnya terakhir ini Bintang Timur Surabaya. Gitu. Jadi wajar terjadi sih. Betul. Nah, Don, terus Don.
kalau menurut lu Don nih, kayak tim sekelas Pendekar nih, yang notabene juga pemiliknya juga ya istilahnya nggak ada serinya nih Don. Iya. Menurut lu di musim depan, apakah akan tetap memakai Ricardinho? Terus bagaimana perombakan squadnya untuk dia bisa membuktikan bahwa Pendekar pun juga salah satu tim yang menjadi masuk jajaran elit tim Liga Pro Futsal Indonesia? Ricardinho tahap negosiasi dengan istrinya Ricardinho. Iya, karena semuanya tergantung istrinya sebenarnya. Gitu. Itu namanya Ricardinho, ketua Ikatan Suami Takut Istri cabang Portugal. Istri. Dan kalau gue bilang sih kayaknya peluangnya besar karena istrinya juga nyaman kayaknya di Indonesia, seneng diajak foto terus. Ya kan, karena kan mungkin di Portugal siapa yang kenal dia misalnya, tapi kayak terkenal lah. Cuma hitungannya menurut gua Indonesia lebih nyaman lah, lebih menyenangkan lah. Ketimbang dan emang kan semua pemain asing selalu bilang bahwasanya Indonesia adalah tempat terbaik untuk bermain futsal karena supporternya sangat luar biasa. Betul. Respect buat para supporter yang selalu nonton Lamtur juga, yang nggak nonton gue sumpahin gak respect. Terus lanjut. Ada lagi gosip lagi nih. Pelatih. Katanya gue sempat kemarin datang juga sih ya ke hotelnya Ami ya. Black Steel ya. Karena juga minta bajunya si Rodrigo. Dia top skor kan? Rodrigo top skor. Top skor kan ya. Makanya pada saat di lapangan gue gak ketemu. Gue harus datang ke hotel karena disuruh. Akhirnya dikasih baju di sana sebagai souvenir. Nah ngobrol-ngobrol. Nah beliau ini memang meminta dia pertahankan. Gitu kan, tapi kembali beliau itu siapa? Hami lah. Untuk kan tadi ngomongin Rodrigo soalnya. BTS, ya. Dia juga sama Hendrik kita tetap bertahan karena memang dari pihak manajemen juga tetap mau pakai mereka gitu. Tapi nggak tahu ke depannya ya. Karena in the future bisa aja mungkin bisa berbelok lagi ke tempat lain. Loh, kabarnya Hami ke Pendekar. Ya, memang itu. Ya, ini kan ngomong masalah yang dua pemain ini. Yang dua ini rencana mau di situ tetap. Nah, padahal sebenarnya gosip juga kalau yang namanya Diego Rodrigo mau diminta juga sama BTS. Tapi dia nggak mau gitu. Nah sementara Hami memang dia sudah melakukan negosiasi juga dengan Black Steel. Cuma kan kembali kepada Black Steel sama Pendekar. Enggak, Black Steel dulu. Negosiasi perpanjangan. Iya. Nah itu tergantung kepada dia punya manajer juga. Kalau nggak salah nama manajer siapa sih? Iqbal juga, dia kayak adik lu juga. Masa sih? Iqbal siapa sih? Manajernya dia. Manajer Hami? Dia punya manajer. Gue baru tahu. Nah makanya dia ngomong sama gua. Nah udah gitu, tapi in the other hand bosnya Pendekar ngajak dia ketemu juga, gitu loh. Jadi, yang itu kan bos Pendekar itu maksudnya Atta. Ya, siapa lagi? Ya, maksudnya sebut aja Atta. Iya, gitu loh. Kan minggu lalu jadi artinya gini loh, Don. Apapun yang namanya seorang profesional, ya kalau memang kontrak udah habis atau mungkin udah di masa jenjang udah mau habis, biasanya 3 bulan ya. Dalam kontrak itu boleh. Iya, biasanya dalam kontrak itu 3 bulan. Kalau misalnya tidak ada pembicaraan dari klub awalnya dia untuk memperpanjang atau membuka omongan, dia bisa membuka komunikasi dengan tim-tim lain. Kalau di sepak bola, kalau lo main Football Manager tuh bulan Januari tanggal 1, kalau kontrak lo mau habis lagi 6 bulan, itu boleh untuk bernegosiasi dengan klub manapun. Gitu. Kalimatnya bukan bernegosiasi, membuka komunikasi dengan tim-tim lain gitu lah ya. Negosiasi juga kan, Bang. Masa nggak nego? Cuma komunikasi itu cuma gitu. Hey, apa kabar? Ya komunikasi arahnya ke sana. Iya. Gitu. Nah, terus gosip-gosip lain, Don. Menurut lu, Don? Ya, kalau seandainya Coach Hami jadi, itu akan bawa beberapa pemain asal Black Steel. Yang mungkin santer terdengar itu ada Bagir dan juga Anca. Nah, yang gua khawatirin gini. Sebetulnya gue ngerasa kayaknya pemilik-pemilik juga kayaknya saling, terutama papan atas ya, saling tikung lah. Maaf nih, papan bawah bukan yang ngomong-ngomongin. Kayaknya gaji sampai selesai juga udah bagus ya kan. Nah cuma hitungannya menurut gue ini emang seru sih karena masing-masing bos ini misalnya Bintang Timur ada Mas Dimas, Black Steel ada Pak Kamto, Cosmo ada Bos Hans, Pendekar ada Atta, Kancil BBK ada Bang Maman sama siapa? Lupa gue. Bang inian yang pendukung Liverpool. Iya pendukung Liverpool. Nah itu kan kalau secara perduitan mereka aman. Seru lagi kalau Famos Mataram bertahan dan Pak Ari kembali. Wah itu bakal seru sebetulnya menurut gua, dan akhirnya nanti ada pemain-pemain futsal yang memang skala kelas dunia yang bisa dibawa lagi ke Indonesia karena kayaknya pemain nasional akan rebutan sih. Dan memang sekarang kayaknya kalau misalnya Ais sama Firman jadi ke BTS itu bakalan gokil sih. Betul. Bakalan gokil, miniatur timnas, mungkin pemain asingnya gue nggak tahu siapa, tapi Mas Dimas nyebut inisial D, bukan Donzol ya. D dan pemainnya tuh satu strip di bawah Ferrao. Wow. Sebetulnya gue bongkar aja, Mas Dimas itu waktu itu gue udah tahu tuh nanya namanya. Ferrao. Oke, udah tahu siapa. Itu kadang kan itu berita-beritanya tuh yang lagi sama deket sama sini. Siapa?
yang masih muda ya, 23 tahun bukan? Siapa? Di 23 tahun nggak tahu bang. Ada pernah foto dia kalau nggak salah sama Ricardinho. Aha. Orang Brazil ya? Orang Brazil ya. Benar kan? Kayaknya. Ya nggak tahu lah, pokoknya gini aja deh. Pokoknya ini sangat menarik ya. Kalau punya informasi taruh di komen dong. Iya, taruh di komen. Jadi biar makin seru. Jadi gini, memang ini sangat menarik ya. Bukan cuma sekedar pemain-pemain asing aja yang nanti akan kita coba tunggu-tunggu nih. Betul. Akan bermain di klub mana aja gitu kan ya. Bahkan pemain lokal juga sama nih. Ya, nih Don. Kalau kita boleh sedikit membahas deh Don. Masalah kekuatan di musim ini Don. Ya. Yang kita lihat memang agak sedikit jomplang dengan tim-tim mungkin yang ya dari secara finansial tidak begitu kuat lah ya. Betul. Untuk menyimbangi kayak 5 besar lah. Kayak 5 besar lah ya. Nah, terus kira-kira nanti ke depannya bagaimana kalau memang misalnya nih tiba-tiba nih tim 5 besar ini terus menambah kekuatannya. Jadi menurut gua kalau misalnya emang tadi yang lu khawatirkan, gua bilang gua nggak khawatir. Justru akan ke-trigger nih. Misalnya lu kagak mempersiapkan tim lo, ya udah lo degradasi nih. Ntar yang menggantikan kita tahu Unggul sama Radit juga sesuatu nih. Bosnya juga cukup kenceng nih. Yeah. Jadi kan menurut gua nantinya akan ada di kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia adalah klub-klub yang layak, Bang. Yeah. Jangan sampai nih ya di sini aja nih. Yang layak dan konsisten lah finansialnya lah. Nah, di musim ini aja ada beberapa tim yang gajinya juga nggak dibayarin. Nah itu dia. Dan nggak ada yang berani speak up. Nggak ada yang berani speak up. Cuman Bang ditanya kan, lo kemarin kenapa nggak berangkat? Kok nggak ada lo di band segala macam gitu? Iya Bang, nggak digaji 2 bulan. Nah, gue bilang ya udah. Kasian ya. Jadi gini loh, sebenarnya suksesnya kompetisi bisa berjalan tuh karena pemain juga. Iya. Kalau misalnya klub nggak ada pemain gimana? Ya pelatih juga, maksudnya elemen di dalam tim lah ya. Nah artinya manajemen juga harus juga bisa memberikan apa ya pelayanan yang baik Don. Betul. Karena mereka bekerja, mereka meninggalkan keluarga. Betul, ya kan? betul. Terus kalau mereka nggak mendapatkan haknya, siapa yang mau main maksimal Don? Itu dia yang gue kan? sayangin. Gitu. Nah itu yang disayangkan juga. Makanya kalau kita lihat sampai saat ini, tim-tim yang benar-benar sehat dari segi finansial, mereka yang terus bertahan. Ya kan? Setuju. Gitu. Nah makanya Don, sekarang Don kalau lihat Don dari pas nggak sih Don kalau misalnya kita berbicara Liga Pro nih. Di Liga Pro ini kan pasti kan banyak tim itu kan yang memilih menggunakan pemain jadi. Artinya membeli pemain jadi. Tapi ada juga yang punya prinsip kita mencetak pemain mereka pakai pemain muda. Artinya dari segi prestasi pastinya tentunya ya kalau nggak degradasi syukur-syukur bisa bertahan. Iya, itu kan gitu. Nah, tapi ini terjadi loh Don, kalau menurut saya Don di tim Black Steel. Iya. Black Steel. Setuju nggak lu? Setuju, ya kan? Tapi akhirnya memang kehilangan gelar juara. Nah, kehilangan gelar juara karena apa? Mentality sebenarnya kalau bilangnya experience pemain juga. Experience pemain dan di putaran kedua sebetulnya pemain yang mudanya juga nggak banyak menit bermain menurut gua. Ya, jadi gini, kalau yang saya lihat begini ya, kalau memang kalau dari segi prestasi ya kita nggak bisa ya tutup mata lah dengan BTS lah ya. Betul. Karena di sini memang semua sesuai duitnya keluar banyak, hadir juga prestasi. Hadir prestasi dan juga pemainnya juga pemain level nasional semua, ya kan ya? Pemain asingnya juga level dunia. Betul. Nah, sementara kalau kita lihat perbedaannya dengan Black Steel, ini mereka punya pemain nasional cuma 3. Yeah. Selebihnya pemain lokal yang mereka ambil rekrut dari PON. Dan hasilnya bagus. Artinya begitu. Gini Don, memang semua tim itu tidak juga semata-mata memang banyak pemain muda terus tidak bisa berprestasi Don. Tapi bagaimana kualitas pelatih juga sih menurut gua? Dan persiapan ya, artinya pelatih juga dikasih waktu yang proper. Kami kan juga dikasih kesempatan untuk ke Thailand ya, untuk uji coba TC 2 minggu apa 1 bulan gitu. Di satu sisi kan itu juga perlu Bang untuk membangkitkan mental pemain. Tapi memang gue setuju kalau terkait dengan pelatih, kualitas pelatih juga menentukan segala macam. Tapi kalau pelatih katakanlah nggak diberikan kayak fasilitas-fasilitas yang proper juga, latihan yang oke, uji coba yang bagus, dan pemain yang secara finansial non teknisnya juga gaji nggak telat segala macam. Jadi mereka fokus di pertandingan gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya udah main bagus tapi nyata gaji telat, kepikiran juga. Iya, main bagus menang, bonus gak dikasih, pikiran juga. Ya, jadi makanya sebenarnya kompleks ya. Makanya kalau menurut saya sih kalau orang-orang memang yang udah pengen terjun langsung nih ya, kecebur nih di dunia kayak begini nih. Mau olahraga apapun juga profesional. Oke. Bang, dari 3 elemen ya Bang ya? Yes. Ada 3 elemen yang penting. Pertama, manajemen yang solid, artinya keuangannya juga bagus. Betul. Pelatih yang berkualitas, contoh ya gue bilang sih 5 besar pelatihnya berkualitas. Betul. Lalu terakhir itu pemain yang berkualitas juga. Yes. Ya 3 itulah. Kalau misalnya semuanya itu terpenuhi dengan bagus, prestasi akan datang. Betul. Jangan sampai ya nanti mati di tengah jalan segala macam. Itu yang akan jadi PR menurut gua. Iya, ada juga gosip-gosipnya kemarin ya Don ya, kata lu Don ya. Apa tuh? Yang lu bilang lu punya gosip yang apa? Ada tim yang main ke Medan nggak bisa pulang ya, berapa hari yang nunggu ya?
Nunggu tiket pesawat ya? Gue nggak tahu sih itu emang nggak bisa pulang atau emang mau jalan-jalan persiapan di sana gitu. Oh gitu ya? Gitu, gue nggak tahu. Kalau nggak terbuka sih? Nggak, karena gue tanya kan nyata masih di Medan. Gue pulang kapan nggak tahu gitu. Gue bilang kalau nggak tahu kan bisa ada dua hal gitu. Bukan nggak terbuka sih, karena gue nanyanya tuh nggak detail gitu. Gue mungkin apa nggak dibeliin tiket apa nggak, gue nggak tahu. Tapi ternyata timnya ya malah akhirnya di Medan tuh kayak latihan di Medan kayak gitu sebelum berangkat ke kota lain. Itu dia, luar biasa. Ada lagi tambahan? Ya kalau harapan lu deh sekarang deh untuk musim depan bagaimana model kompetisinya? Musim depan gue pengennya nggak full kompetisi karena kayaknya garing. Gue sedih banget. Harus ada itu ya Final Four. Nah, iya bukan cuma itu. BTS ini gue jujur ya Bang ya. Seharusnya tuh pada saat BTS ngeraih gelar juara kemarin Jakarta minimal ada penyerahan hadiah. Langsung. Jadi tuh ambience tetap dapat. Betul. Jadi gue kayak ngelihat garing banget. Udah gitu pemberitaan juga kayaknya sedikit. Iya, setuju. Nggak ada exposure media yang emang ini tapi gitu. Tapi Don, gosipnya gue denger Don, nanti penyerahan pialanya itu Don pada saat MNC Cup. Tapi apa enaknya sih Bang? Bener, karena kompetisi sudah habis. Iya, dan sebetulnya momennya itu pada saat mereka menghadapi Famos dan mereka juara. Iya, betul. Jadi sebenarnya begini ya, ini cuma sekedar masukan aja. Sebenarnya pada saat memang harusnya penyelenggara, bukan penyelenggara sih ya, harusnya federasi udah tahu ya, itu adalah penentuan tuh di partai kemarin ini ya, di pekan kemarin. Artinya memang udah disiapkan lah di sana. Ya apapun lah. Untuk iya medali piala udah gitu. Sebenarnya langsung piala Don. Iya. Kalau kayak di Liga Eropa langsung piala disiapkan. Langsung bisa kasih piala di saat itu. Betul. Jadi kemarin pada saat anak-anak dari BTS pakai baju-baju champion, jadi nggak garing. Jadi kayak nggak ada yang diangkat gitu. Betul. Pak Iwan Bule aja ngangkat piala. Nah itu dia. Makanya sayang ya. Jadi euforia yang didapat oleh BTS itu tidak maksimal. Tidak maksimal, tidak sempurna lah. Ya, gue berarti tahun depan sebenarnya gini. Jujur full kompetisi bagus, tapi iklim Indonesia tuh kayaknya emang enakan ada Final Four. Kenapa? Karena Final Four itu pasti bakalan tumpah meriah kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut gue sih memang ini dari segi bisnis juga dapat. Jadi sportainment juga dapat. Kayaknya sih kayak gitu. Atau kayak Liga Spanyol sekalian ada best of 3 bla 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 segala macam itu harapan gue sih. Harapan gue seorang Fener Huta Barat juga dari Federasi Futsal Indonesia next year dan bisa membantu membangun futsal Indonesia. Karena kalau Fener Huta Barat itu ada di FFI, itu Donsel pasti diajak. Diajak bikin konten. Jadi kita bikin diajak konten. Federasi TV kita bikin. Ntar pasti ngomong gini, daripada kita diomongin, mendingan Donsel kita masukin aja. Daripada diomongin, kita ngomongin duluan. Iya. Tapi ya itu kan sekedar mimpi-mimpi kami lah. Ya, kita sebagai orang futsal. Republik mimpi. Ya, kita sebagai orang futsal tentu pengen futsal yang terbaik, sama juga kayak teman-teman federasi juga. Yang kemarin juga gue bilang bahwasanya sebetulnya kesulitan mereka juga pasti ada ya. Karena memang ini kan dipegang oleh MNC kan. Nah, itu kan bagaimana gue tahu ruwetnya birokrasi segala macam yang terjadi juga itu pasti akan mempengaruhi kinerja mereka. Betul. Ya mudah-mudahan lah yang terbaik buat gue sih siapapun yang mimpin, mau MNC, mau MTech, mau Mola TV, siapapun. Yang paling penting adalah futsal Indonesia jadi industri. Tapi Don kemarin juga agak seru Don. Kemarin saya sebenarnya pas datang ke sana itu duduk tuh mau menghindar agak-agak sedikit jauh lah ya, tidak terlalu di depan, di tengah-tengah. VIP. Di VIP ya tetap sama. Maksudnya nggak mau duduk di dekat coach lah. Coach Asim Zadeh. Katanya saya ngeliat, manggil Bang Faiz ini gitu, dikenalin ke Asim Zadeh. Iya. Dia bilang, this is ex captain national team. Asim Zadeh kan tahu juga pernah main juga kan. Pernah lawan ya. Pernah lawan dia kan dulu kan. Oh iya, remember bilang gitu kan. Ya, dulu kan dia pada saat masih sama siapa? Fahid Samsei, terus Reza Alipur ya. Bukan Reza. Ada Reza Hardian apa? Ya kapten, iya benar. Tapi nggak Hardian juga bang. Bukan. Apa? Iya. Ya, kayak gitulah namanya lah. Yeah. Nah itu dia main sama-sama di sana. Jadi ya kenal lah, siapa yang nggak kenal. Nomor 8. Pasti pemanasannya juggling. Terus kata Hami apa? White hay. The others warm up. Juggling. Ini Coach Hami minta dipanggil lagi, Don. Ayo dong. Mau dia ada di mana sekarang? Hari ini dia pulang. Pulang ke Thailand. Dia 1 bulan di sana. Kalau dia memang kembali lagi ke Black Steel, dia akan sampai di sini di bulan Oktober. Orang udah siap apa pendekar? Persiapan 2 bulan.
orang udah deal sama pendekar. Oh iya itu. Kalau enggak belum tahu. Mungkin juga dia pura-pura bilang ke Thailand, katanya ke pendekar. Bisa jadi. Dia bohongin klubnya, bilangnya pulang, katanya ke pendekar. Enggak, tapi mungkin kontraknya udah selesai juga, sah-sah aja lah. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Udahlah, udah ke pendekar, orang udah kasih nama kok ke Atta. Nah itu dia. Tahu Doni. Doni udah tahu Doni. Udah kasih nama, gue dikasih lihat listnya. Tuh kan udah ada nama-nama. Oi, nama-nama. Listnya asisten pelatih Fener Huta Barat, Donzo manajer. Jadi sebenarnya begini loh Don, yang menarik ini ya, kalau udah di akhir kompetisi gini, bagaimana setiap pelatih memberikan laporan evaluasi untuk tim. Bukan evaluasi. Ada ya? Harusnya ada. Karena apa? LPJ gitu. Gue dulu ada begitu Don. Gue juga Di jadi PON gini kali. loh. Jadi enggak. Di Dulu PLN pas waktu itu. PLN itu begitu. Karena apa? Karena juga yang namanya klub kalau yang mau mempertahankan pemain, dia juga berdasarkan report itu. Tahu nggak lo kenapa disuruh LPJ? Karena emang itu BUMN, jadi harus ada pertanggungjawaban duit keluar. Tapi kan itu kan bukan masalah jumlah uang yang diberikan, kan masalah ini apa plus minus pemainnya segala macam. Report lah. Reporting hasilnya aja. kayak gimana. Iya gitu. Nice. Jadi tahun depan megang apa? Pegang di posisi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fener Huta Barat. Dan juga Coach Donzo. Dan juga Instagram Fener Huta Barat 8 Official. Yes. Dan juga jangan lupa TV sebelah juga. Ya, TV sebelah boleh. Dan Donzol juga. Donzol juga. Ya, ini Dontok. Teh Marun V, istri gua bang. Oh, mantap. Semua lu sebutin. Daniel. Lu sebutin semua. Chelsea Kair. Anaknya semua. Lu follow semua pokoknya. Feli Holly juga. Feli Lohi. Feli Holly kebalik lu semua. Salah. Kacau dia. Oke. Sekali lagi kita juga nanti ucapin terima kasih sama Tifosi dan juga Nendia Primarasa. Yang akan masuk ke kita nanti Don. Betul. Mungkin minggu depan kita udah akan disiapkan dengan makanan dari kita Nendia. Akan konten mukbang. Nendia Primarasa. Dan kita akan membuat nanti konten kita lebih menarik lagi. Betul. Dan kita akan tetap stay setiap minggunya ada konten kita dalam tour atau juga futsal perkembangannya. Yeah. Walaupun memang kompetisi masih akan lama. Yeah. Karena akan ada apa? Di sini juga akan ada yang namanya turnamen-turnamen. Yeah. Piala MNC. Lalu ada juga bintang tamu. Kita mau coba bintang tamu juga karena mereka udah off nih kompetisi. Banyak jadi nih. Kita harap bisa datang kemari. Siapa tahu bisa cerita-cerita. Nah Don, ada juga Don. Dari tadi kamu bintang tamu. Ada pemain sepak bola Don. Legend dari Persija. Oke. Gak usah dibocorin namanya. Inisialnya? Tapi dia mau minta untuk datang ke sini Don. Oke. Dia mau curhat tentang Persija Don. Lokal apa? Sebagai legend pasti ya lokal dong. Ya bisa kan internasional kan si Bang Jen kan legend. Iya, dia cuma berapa lama di Persija. Iya. Legend itu kan bisa puluhan tahun malah kan. Berarti dia bawa Persija juara. Bawa kapten lagi. Ismet Sofian berarti nih. Wah, jangan disebut. BP kita mau suruh ke sini. Waduh. BP mau ngomong di kita. Nah, BP-nya bukan Bambang Pamung, saya Bang Panjul. Bang Pian. Bang Pian. Tawa dia. Ya, pokoknya tunggu aja nanti kita juga akan ada konten tentang Lambe Tura tapi bukan di sepak bola tapi futsal. Bukan di futsal tapi sepak bola juga. Oke. Nah, ini orangnya minta sendiri Don, bukan kita nawarin. Iya. Artinya ada yang penting yang mau diomongin sama dia dan mau dicurhatin. Siapapun yang mau curhat juga bisa ya. Datang ke sini. DM Bang V, DM gua, Donzol juga. bebas pokoknya. Atau komen juga minta di ini undang dong gitu. Boleh, datang. Oke, itu aja. Saya Kita ciao dulu. Fener Huta Barat Dan Doni Zola, Mister Mr. Confident. Benco!